Hari ini gue akan membahas soal mobil ninja gue. Gofar Manisokin balik lagi di Sekutomotif. Jadi episode kali ini spesial banget karena gue membahas mobil ninja gue. Nah, mobil ninja ini diperlukan untuk orang-orang yang punya mobil lebih dari 2 atau 3 gitu kan. Kenapa? Karena masalah privacy. Jadi gue akan memberikan kriteria, menurut gue, kriteria mobil ninja itu seperti apa. Ya, yang pertama, mobil ninja itu tuh populasinya harus banyak. Ya, jadi ketika lo di lampu merah, kiri kanan, atau lo lagi parkir, nggak kegap elu gitu. Yang berikutnya adalah bengkelnya harus banyak. Entah itu bengkel resmi atau bengkel-bengkel kecil yang gampang banget ya ngerjain mobil ini gitu. Yang ketiga, jangan banyak-banyakin aksesoris deh atau modifikasi. Karena nggak jadi ninja lagi kalau gitu. Meskipun gua agak melanggar nih. Melanggar sedikit lah poin ketiga ini. Nah, beberapa kali di video gue atau di instastory gue itu udah agak-agak bocor nih mobil ninja gue. Lu tau lah apaan mobil ninja gue. Mobil ninja gue adalah Honda CR-V Turbo 2017. Widih. Kenapa gue milih CR-V Turbo? Yang pertama, gue butuh mobil yang ground clearance-nya tuh tinggi. Untuk hari-harian ya. Yang kedua adalah ya enak diajak ngegeber lah. Ini mobilnya anjing banget nih. 1500 turbo digebernya anjing enak banget. Nah gitu. Jadi gue akan bahas Honda CR-V Turbo 2017. Ya, inilah mobil ninja gue selama ini. CR-V Turbo Prestige tahun 2017 berwarna White Orchid Pearl. Mari kita fokus ke kaca mobil dulu. Seksi nggak? Mobil putih dengan kaca hitam pekat. Depan 60% dan keliling 80%. Dari luar tampak gelap, tapi kalau dari dalam terlebih lagi malam, visibilitas masih nyaman. Terima kasih Iceberg dan Encang Maju Jaya Film yang bikin mobil gue sekut. Mobil CR-V generasi ke-9 ini dibekali mesin dengan kode L15B 1500cc turbo 4 silinder DOHC dengan transmisi CVT, menghasilkan tenaga 187 horsepower dan torsi 240 Nm. Tenaga besar tapi konsumsi bensin irit. Sekut juga. Dimensi mobil ini punya panjang 4584 mm, lebarnya lumayan lebar ya, 1855 mm, tingginya 1679, sumbu rodanya 2660, dengan kapasitas penumpang 7. Ngangkut banyak bisa bos. Kita lihat tampak depan. CR-V Turbo Prestige dengan solid wing face, lampu depan full LED didesain seperti sayap, sangat elegan sekali, sekut. Tadi poin ketiga gue agak melanggar sedikit ya modifikasi ya, tapi mungkin 10% lah gue modifikasi mobil ini gitu kan. Meskipun ada yang kegap-kegap amat gitu. Kegapnya di mana sih? Ntar gue kasih tahu. Tapi pertama kali gue modifikasi ini di bagian depan, gue mengganti grillnya dengan grill yang mesh gini model modulo. Harusnya kan grillnya kisi-kisi gitu, rata gitu, garis-garis. Ini gue ganti biar lebih sporty aja, gitu, sekut banget. Udah, berikutnya yang gue modifikasi adalah ini yang bikin kegap. Gue pakai velg BBSCH, gue beli di Bimmer Jakarta. Speknya ini depan itu 8,5. ET35 19 inch, belakang lebarnya 9,5, ET-nya juga 35 19 inch. Gue pakai ban Yokohama Geolandar AT, ukurannya 255 55 ring 19. Percaya sama gue, nih ban enak banget, nggak terlalu berisik gitu kalau di jalan tol. Terus kalau misalnya di bebatuan masih enak lah. Ini ban all terrain ya di segala medan. Ring 19 dan lumayan agak langka nih ring 19-nya si Geolandar AT ini. Nah, meskipun agak keluar sedikit tuh, tapi bagi gue tampilannya gagah banget. Kalau belakang rata. Nih, belakang gue saranin pakai 9,5 sih. Sebenarnya ini velg depan rata nih cuy. Kalau lu pakai bannya mungkin profilnya nggak 255 tapi 245 atau 235 karena lebar velgnya 8,5. Lebar velg 8,5 pakai profil ban 235 itu mantep banget, jadi rata sama velg. Nah, ini pakai 255 karena nggak ada nih Geolandar AT yang 235 55, adanya 255 55. Jadinya ya agak kembung dikit lah, tapi
masih bisa dimaafkan dan nggak mentok. Apalagi belakang nggak mentok. Karena apa? Karena gue ganti per belakang itu dengan per Fortuner. Percaya sama gue, ini mobil belakang diganti per Fortuner. Anjing, enak banget. Nggak terlalu limbung, empuk, nyaman gitu kan. Pakai Fortuner. Apakah bisa? Bisa dong. Di Midun Jaya Spring, MacGyver perkakian duniawi. Udah gitu gue ganti, ini nih, window lover. Nah, ini lucu nih. Jadi kesannya kayak nyatu gitu sama kaca hitam. Terus ya model-model sporty, mobil-mobil zaman dulu gitu. Tapi di sini, ini khusus memang CR-V nih. Ini gue beli di eBay. eBay apa AliExpress ya, gue lupa deh. Harganya itu 1.500.000 atau 1,7 ya, gue lupa deh. Kiri kanan, nih. Tapi kalau masang nggak bener suka ada bunyi-bunyi ngungu, angin-angin gitu. Jadi emang double tape-nya. Usahakan ya buat tips teman-teman di sini kalau misalnya mau beli aftermarket, entah itu window lover ataupun aksesoris apapun yang ditempel pakai 3M. Saran gue 3M bawaan, lu cabut, lu ganti dengan yang paling bagus. Percaya sama gue. Daripada lu ngerjain 2 kali, gitu kan. Karena ini tempel di kaca, sayang banget. Kalau misalnya lu udah tempel terus lu cabut lagi, gitu kan. Mending sekalian aja udah. Nah, inilah 3M yang bagus itu akan menghalang angin. Ada yang bilang mendingan disilen aja bang, biar nggak anginnya ada gitu kan. Tapi sayang banget soalnya ini nempel di kaca. Silen kena kaca, amburadul kaca lo. Ya oke, berikutnya belakang nggak ada lagi. Oh, gue sempat ganti ini nih, lampu belakang. Karena yang gue beli pertama mati, terus gue beli copotannya. Harganya itu, anjing gue lupa, 3,5 juta. Gue beli tuh inget banget sebelum lebaran gue beli lampu ini. Jadi mobil ini udah dipakai sama gue 6 atau 7 bulan mungkin ya. Nah, ya beginilah. Modifikasi berikutnya, dalam-dalam. Nah ini, yang pertama panel-panel kayu. Gue banyakin tuh. Harusnya dia cuma ada di sini, dan di sini. Ya, sekitaran garis ini aja. Tapi gue tambahin di ini, depan belakang. Terus ini AC. Terus ini nih, ini udah bawaan nih. Ya ini bawaan. Terus ini gue pasangin sama ini. Jadi biar senada, cinta bersemi di antara kita. Oke, sekarang kita melihat interior dari Honda CR-V. Ini lucu banget sih, mewahnya dapat banget Honda CR-V karena perpaduan kayu, ada piano black di sini, tuh kecil. Ini yang bikin elegan nih mobil nih. Modifikasi berikutnya ya, modifikasi dulu ya. Modifikasi berikutnya adalah head unit Kenwood. Gue lupa tipe apa, tipe yang paling mahal lah pokoknya lah. Ini kemarin ada di Mitsubishi Delica gue udah laku, gue taruh ke sini. Terus hasilnya adalah lebih enak, lebih lebar, lebih luas kalau untuk CarPlay, Apple CarPlay, kalau mau Waze atau Google Maps atau Spotify gitu kan. Tapi ada satu kendala. Kendalanya adalah kalau lagi gini, lu kalau mau lihat AC lu ke bawah harus agak gini nih. Tuh. Ini udah keberapa ya semburannya gitu kan. Sama semburan atas tuh nggak terlalu maksimal lah kena muka lo gitu kan. Tapi bagi gue menghindari yang namanya semburan langsung ke muka AC ini. Karena apa? Karena gue pernah kena Bell palsy. Gue bukain deh biar terang. Apakah Bell palsy itu? Bell palsy adalah otot-otot muka jadi nggak bagus lah pokoknya lah. Jadi lu kayak stroke gitu cuy, tapi bukan stroke. Jadi kayak gini nih. Gue 3 minggu disetrum-setrum muka gue sebelum tahun baru. Anjing tuh nggak enak banget cuy, Bell palsy. Jadi hindari teman-teman di sini untuk AC mobil langsung nyenter ke muka. Entah itu di rumah atau di kantor segala macam, udah hindari deh langsung nyenter ke muka ya. Ciri-ciri Bell palsy adalah kalau misalnya lo lagi kumur-kumur tiba-tiba ada air-air keluar nih. Nah itu tuh udah kena Bell palsy pasti lo. Jangan deh, jangan, nggak enak. Mobil ini menurut gue cukup lengkap ya. Kayak AC-nya nih udah dual zone. Oh ini otomatis ini dual zone. Di sini terus ada ya gitulah standar-standar mobil, terus ada ekonomi di sini jarang gue pakai sih. Ini brake hold, ini electric parking brake gue namanya. Coba. Tuh. Nah, tapi ini kalau misalnya kita lupa, kalau lagi mesin mati terus kita lupa mencet ini tuh dia otomatis gitu. Oh satu lagi yang penting cuy, modifikasi gue. Nih, tuang interior mobil. Lihat dong, VTEC biar senada sama kunci, enggak? Wih, ini casing kunci gue deh, VTEC cuy. Ya biar Honda aja sih sebenarnya, nggak penting. Ini cukup lengkap ya, ada cruise control juga, ada pengaturan telepon, volume, media segala macam. Ini lengkap nih. Mungkin gue terlalu banyak bicara teknis ya di sini, karena mungkin orang lain yang lebih lengkap
kontennya soal tenis di YouTube lain gitu kan. Tapi yang pasti sih setir ini udah enak karena bisa teleskopik dan naik turun. Tuh. Speaker di sini, speaker nggak gue ganti, cuma head unit doang, dan speaker bawaannya udah oke banget. Terus ada kantong-kantong di sini, ini dalam banget nih, mungkin buat payung. Ini kantongnya nggak bolong, bisa buat handphone. Tapi gue menghindari sih naruh handphone di sini karena suka lupa. Tak pas dibuka udah jatuh, kita nggak tahu. Ini ada cup holder buat botol, ini buat laci-laci biasa, ini buat koin. Ini bagasinya bisa otomatis. Di belakang tuh ada power back door, ini ada power outlet. Terus ini laci-lacinya lumayan cuy. Ini dalam banget tuh cuy. Ada power outlet juga di dalam. Dalam banget laci cuy. Bet. Tuh gak? Bisa gini, bisa gini. Nah, bisa maju mundur. Ini 2 cup holder. Lacinya, oh masih, tuh masih gini cuy. Apa sih namanya kalau teknis itu? Begini apa sih namanya? Nggak tahu lah. Nah ini lucu nih. Gue suka banget nih. Modern dan klasik gitu kan. Nggak terlalu apa sih yang wajik-wajik gitu. Gue nggak terlalu suka sih yang wajik-wajik itu. Kecuali Mercedes kali ya. Terus dia tuh kayak duduknya juga enak banget. Meluknya juga kiri kanan enak banget. Untuk pinggal gue yang bohai ini. Pinggal. Tadi gue ngomong sih pinggal apa pinggang sih? Pinggal. Pinggang. Pinggang dan pinggul jadi pinggal. Terus ada kacanya juga. Buat pacar dandan. Wajib banget ada kaca. Ini tempat kacamata yang nggak pernah gue pakai karena gue menghindari nyimpen kacamata di dalam mobil terlalu lama. Karena apa? Bisa merusak lensa. Terus ini lampunya langsung lampu kecil gitu, udah putih lampunya nih. Ini biasa lampu-lampu ruangan. Tuh. Ini tombol buat nutup. Ininya dulu nih covernya, cover apa sih? Bekleding, bekleding. Dan yang pertama nutupnya tirai. Apa sih sebutnya? Nah, ini baru. Ini panoramik cuy, enak cuy. Panoramik sunroof. Sayangnya, oh bisa sampai pol. Nah, satu yang perlu diperhatikan buat teman-teman di sini untuk beli mobil yang sunroof adalah karet-karet atas. Lu pastikan udah keras banget atau enggak. Karena kalau keras banget kemungkinan bocor tuh mungkin akan sebentar lagi. Dan sunroof itu bagi gue diperlukan untuk ngerokok sih ya. Sama kampanye, sama ngambil footage mobil lain. Jadi kameramen bisa diri di sini. Itu doang sih fungsinya. Udah tutup. Dan buat teman-teman yang punya mobil sunroof atau panoramik sunroof atau moonroof itu kan, kalau misalnya lagi parkir di bawah pohon, perhatikan. Karena apa? Mangga jatuh, sunroof lu retak. Yang berikutnya daun-daun tuh suka yang kering, suka nempel-nempel di sini. Kalau misalnya lo buka sunroof, terus daunnya jatuh ke dalam, terus pasti tutup nggak maksimal, itu bisa menyebabkan kebocoran sih. Nah kita pindah ke belakang. Nah serunya si RV adalah rata sama belakang cuy. Meskipun ada got di sini ya. Ya nggak serata itu sih, maksudnya rata tapi ada gotnya. Nggak enak kalau misalnya bawa perintilan barang kecil-kecil gitu kan, suka jatuh-jatuh. Oh, tapi posisi duduknya enak lah. Nah ini tempat gua nih. Set di sini. Ini udah paling pol belum sih? Ini apa nih? Cantelan apa ini ya? Oh kalau buat ke belakang. Gue belum pernah bawa 7 orang sih. Tunggu. Ini maju mundur. Bisa digini. Tuh kan, gue bilang juga apa, ada rokok gue jatuh. Baru bilang perintilan-perintilan kecil. Mau korek. Ini naiknya gimana nih? Lu searching YouTube aja untuk ini gimana, nggak ngerti gue. YouTuber pemalas. Ya karena kan gue bukan YouTuber. YouTube kan iseng-iseng doang. Ya pokoknya gitulah. Ya, Pak. Nah, ini paling pol mentok segini. Tuh, paling pol mentok segini. Ih, sekut. Ada armrestnya juga, ada cup holder. Lumayan buat naruh kopi, sama naruh jus gua. Dan enaknya si RV ini, kalau di tengah pun, lu masih nyaman. Karena tengah ini tuh nggak terlalu gede, nggak terlalu nimbul gitu. Karena apa? Karena ini monokok. Kalau yang leather frame mungkin tinggi-tinggi banget ya. Monokok tuh enaknya SUV monokok tuh ruangannya lebih luas. Dan di tengah sini ada AC doang. Nggak ada power outlet atau laci-laci. Sayang sih, harusnya ada power outlet dua ya. Jadi gue nggak perlu pakai extension kabel untuk ngecas handphone. Ada back pocket di sini. Gue suka sih sama model ini nih, joknya. Tuh, nggak neko-neko gitu. Sekarang kita ke belakang. Ini nih, ini bisa, nah bisa naik turun. Seat beltnya. Di sini nggak bisa. Bangkunya udah ISOFIX
buat bocah, kalau lu punya bocah, ini enak nih. Tinggal tas sentuh. Woi, power backdoor. Plus minus power backdoor adalah yang pertama lu nggak perlu pakai tenaga gitu kan kalau lagi bawa barang. Nggak enaknya adalah lu nungguin lama kayak tit, diem, nunggu aja. Nah, serunya di belakang nih. Orang-orang yang bikin YouTube harus duduk di belakang ya biar enak atau enggak ya. Tapi gue males. Ya begitulah. Intinya adalah kursi belakang ada yang manusiawi sih, tapi menurut gue tuh buat darurat aja kalau untuk orang dewasa kursi belakang itu. Karena kebanyakan kursi belakang didesain buat anak kecil doang, umur-umur 0 tahun. 0 tahun mah dipakai Sofix ini ya. Ya umur-umur 5 tahun balita lah. Ini kan nggak rata-rata amat. Jadi barang-barang bisa jatuh. Tapi enaknya tuh gitu cuy. Wih. Gimana sih kalau taruh ke bawah? Harusnya bisa taruh bawah nih, karpetnya harus di... Oh, gini dulu. Nah. Tuh. Bisa taruh di bawah. Ini Honda lumayan pinter nih. Bisa gini kalau biar rata. Dan ini bahannya juga kuat ya. Gue lebih suka dengan model yang kayak gini nih. Karena apa? Karena bawah bisa gue taruh sepatu-sepatu. Sepatu slip-on-ku muat. Makanya gue kasih karpet di bawah. Ini ban serep. Ban serepnya sama kunci-kunci. Tuh, ban serepnya Bridgestone. Tuh, peredamannya juga enak cuy. Karena udah dilapisin gini nih. Nggak cuma plat doang. Nggak cuma body doang. Tapi dilapisin sama dia nih, sama Honda nih. Mantep. Taruh sini dulu. Cat lagi. Bet. Dan knalpotnya 2 cuy, keren. Beneran nih knalpotnya, bukan 2 bong-bongan yang satu nyala atau kagak. Belakang lebih sekut lah dibandingkan yang model sebelumnya. Lebih elegan dan lebih apa ya? Nggak yang kaku gitu. Kayak set sini. Terus ini nyambung ke sini kayak chrome nyambung ke putih, itu mantep banget sih. Sekut. Nah, sekarang kita nyobain yuk Honda CR-V. Let's go. Oh, ini jok elektrik nih. Net. Lupa bilang jok elektrik. Net. Depan doang tapi elektrik. Tapi nggak ada memori dia. Settingannya banyak, ada lumbarnya. Apa sih? Yang buat punggung, yang buat ngekep gitu. Lumayan lengkap doi. Sekarang kita jajal CR-V Turbo 2017. Ini pasaran mungkin 375 sampai 400 ya, tergantung kondisi. Tuh, awalnya tuh enak banget. Zang. Tapi gue nggak tahu ya kata orang bengkelnya sih. Ini kok di bengkel resmi Honda nih. Kata orang bengkelnya, karena emang turbo, lu harus cek sering-sering cek oli karena bisa cepat habis. Wow, enak cuy. Emang SUV di kota tuh enak banget sih. Ground clearance tinggi, ban AT pol. Kenapa SUV pakai ban AT itu dibutuhkan sama gue ya? Karena seringkali ini kalau misalnya emang lagi ngejar-ngejar waktu gitu kan, nggak sempet tuh ngerem-ngerem dikit untuk gejolakan kecil gitu kan, hajarnya blang. Ntar kita coba di tol. Posisi duduknya juga enak banget cuy. Tapi emang kalau disetirin tuh agak kurang lah ya. Tidak sebesar yang 5-seater. 7-seater kan harus dikorbankan. Tapi kalau nyetir sendiri itu enak banget. Ya mungkin karena sebelumnya gue disetirin pakai mobil Delica yang udah dimodif, pilot seatnya, terus sebelumnya pakai Alphard, jadinya kayak pas pakai ini kayak, kok gini ya? Ya what do you expect dari SUV 7-seater? Ini kita akan ke tol ntar nih. Di perkotaan CR-V tuh enak banget cuy. Ini lumayan kedap ya, apalagi kalau misalnya atasnya ditutup tuh tirainya. Anjing, bukan tirai, ini apa namanya ya? Yang atap bisa tutup ini, bukan kacanya, bawahnya kaca tuh. Pokoknya kalau itu ditutup lebih kedap aja. Tapi emang pas lagi agak ngebut kedengeran banget nih suara mesinnya karena turbo ya. Saran gue sih kalau lo mau beli mobil ini dipasangin peredam lagi, terutama yang depan. Yang nggak gue suka dari mobil ini pasti ada, pasti. Yang pertama adalah kelebaran. Ini mobil lebar banget, 1830 kalau nggak salah. Menurut gue itu udah lebar banget loh, dengan ruangan yang segini aja ya. Tapi kalau dibandingin Fortuner sama si Mitsubishi Pajero, better ini sih dalamannya. Dia tuh sempit banget ya, apalagi leather frame gitu kan. Jadi emang sempit. Ini oke banget nih, dibawa sendiri juga oke. Cukup ninja, karena CR-V Turbo tuh populasi juga banyak banget di jalan.
Dan itulah kenapa gue memilih mobil ini nih. Visibilitasnya keluar juga enak banget. Blind spotnya juga minim sekali ya di sini ya. Gue sih tidak merasakan kesusahan nih. Tapi emang kalau misalnya emang mau ngelihat ujung ada pot bunga atau enggak tuh emang harus agak gini sih. Gue belum pernah yang Econo deh, coba deh. Dan iya, ini mobil irit banget cuy. Irit banget. Gue tuh pemakaian mungkin 110, 111 kali ya. Enggak sih, supir gue yang pakai, di kakinya bagus soalnya. Kalau gue enggak, kalau gue yang pakai 1:8 kali. Balik lagi ya, suspensi bawaan itu udah nyaman. Tapi memang karena satu dan lain hal, seperti gue ganti ban, lebih besar profilnya, pakai velg yang 19 inch, jadinya gue pakai per Fortuner di belakang. Tapi bawaannya sudah enak. Oh, kalau yang Econo tuh dibejek, ada ngeng dulu kalau di Econonya dimatiin. Oh, langsung. Oh, gitu. Siap. Sama mungkin pembatasan RPM kali ya. Kalau Econo dipencet ini. Mewah cuy, tuh interior tuh mewah banget. Ada Twitter juga. Ini gue nggak, balik lagi tadi gue udah bilang ya, gue nggak ganti-ganti speaker segala macam nih, udah oke banget. CR-V tuh ya menggabungkan elegan dan sporty di saat yang bersamaan. Itu kerennya CR-V sih, mantep. Gue pakai mobil ini udah 8 bulan, 7 bulan atau 8 bulan ya, sekitar segituan lah ya. Dan gue belum menemukan masalah yang berarti. Masalah yang ada adalah seatbeltnya kemarin rusak. Dan ternyata gue harus inden, harganya 2.500.000 bonggol seatbeltnya. Itu kayak longgar gitu, gini longgar. Itu gue beli, gue indennya tuh sekitar 3 minggu di Hondanya. Gue kira tuh ready stock ya, ternyata enggak sih. Ya mungkin lagi PPKM ya, semuanya pengiriman, import atau segala macam tuh lagi agak ribet. Janjinya sih mereka sebulan, tapi 3 minggu udah datang. Mantap. Dan enaknya, Honda tuh, bengkel Honda gede tuh ada di rumah gue, di Lenteng Agung. Jadi deket. Tapi itu pengaruh juga sih ya, kalau emang lo pemakai mobil harian yang nggak mau ribet, bengkel resmi tuh penting banget tuh. Harus ada di dekat kantor atau dekat rumah lo. Kalau dekat rumah kan ya udah Sabtu bisa paginya simpan, atau hari weekdays lo kantor pakai angkutan umum atau pakai motor atau pakai yang lain lah. Kalau di kantor kan enak, pagi lo simpen, lo ke kantor, makan siang lo ambil. Faktor penting tuh buat lo pemakai mobil harian, bengkel resmi yang nggak mau ribet, bengkel resmi itu harus dekat dengan rumah atau kantor. Ini kita jalan-jalan di sekitaran Cilandak dan Ampera dan hujan. Aduh, kasihan kameramen gue. Nggak mungkin dia ngikutin gue dong kalau hujan dong. Kamera gua, kameramennya sih nggak masalah, kameranya nggak kan. Kalau kameramen bisa dipakai jas hujan. Buat macet-macetan mobil ini enak banget, Saran gue sih kalau macet-macetan mendingan sih tombol Econonya nih nggak usah dipakai, karena stop and go-nya tuh lebih enak nggak dipencet Econonya. Pas hujan, nih kalau hujan tuh bunyi-bunyi itu berasa banget tuh. Kalau nggak ditutup, coba kita tutup. Nah, kan better. Ya kasihan. Ya kasihan dia. Balik. Kamera amanin. Bibiu dan Tata. Sebenarnya enak tahu YouTuber atau orang yang bikin YouTube itu tinggal di BSD, banget jalan yang kosong dan bagus banget. Kalau gue kan males ya, nyari jalan yang sepi, mendingan yang dekat-dekat aja. Ya udah nih kayak gini nih, macet, mau syuting macet, tapi kan lebih real gitu. Gitu aja. Nah, banyak yang bertanya, mungkin lo ketika melihat video ini adalah, kok mobil Ninja yang notabene mobil buat nyaru, kenapa nih di videoin, plat nomornya kelihatan, velgnya kelihatan? Ya jawabannya, karena mobil ini akan dijual. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen beli mobil ini, langsung aja ke Heru nih, garasi Cross di Blok M. Gue nitip mobil di sana, langsung aja hubungi dia nih, Instagramnya sama nomor teleponnya, Heru atau Ehan, langsung kontak aja dia, harganya berapa, pokoknya oke lah. Lo tahu kan kalau mobil gue tuh sangat sayang banget sama mobil, dari mesin segala macem. Gue sayang banget, pajak hidup, baru gue perpanjang, servis juga belum lama, tapi velg ban gue cabut, gue kasih yang bawaannya, per juga gue kasih yang bawaannya, gitu. Udah gitu, head unit gue cabut, panel-panel kayu buat lo semua.
pajak hidup, mantap pokoknya. Ya gak? Langsung aja kontak Heru atau Ehan. Nih nomor teleponnya dan Instagramnya. Kalau belum kejual ya. Ya, gue kayaknya males deh ke tol. Enggak, intinya mah enak beneran kalau di jalan tol, beneran dah. Lu percaya sama gue. Enak, jalan biasa aja enak, apalagi tol. Enggak, karena gue males aja sih. Kesono hujan dan macet. Ini bikin YouTube macem apa sih? Apa-apa males gitu. Ke bangku baris ketiga males. Apa namanya, ngangkat-ngangkat bangku tuh biar masuk ke baris ketiga, jok baris ketiga juga males. Ke tol juga males. Ini bikin YouTube macem apa? Tapi percaya sama gue, udah enak beneran kalau di tol. Mantep pokoknya udah. Nah, alasan gue kenapa jual mobil ini adalah gue pengen, udah sih. Gue udah ngambil mobil yang lebih ninja lagi. Populasinya lebih banyak lagi dari CR-V Turbo. Harga mirip-mirip lah sama CR-V Turbo. Kira-kira mobil apa ayo? Wih, jawaban yang bener gue kasih kaos sekut. Jawaban yang bener pertama kali gue langsung kasih kaos sekut. Duh ya Allah, mobil nggak ada sen, seperti dadakan. Ya udah ya gitu aja ya. Ada teman gue nunggu di kantor nih. Bikin YouTube kok ogah-ogahan. Segitu aja pamit, gue Farman pamit ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekali lagi kalau misalnya pengen beli mobil ini langsung aja ke Heru atau Ehan di Garasi Cross di Blok M. Langsung aja lihat. Dan terima kasih yang udah nonton Sekut Otomotif kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Wah enak cuy, duduk sini cuy, selangkangan lu adem tuh. Waduh, kalau lagi syuting ngebengkel seharian, selangkangan kita kan kadang-kadang lengket ya. Pagi ini di sini kayak gue baru nemu nih. Oh iya, gini aja deh, gue next time deh. Sip.